Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli afdhala shalawatika ala as'ali makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka wa dzakarahu dzakun wa ghafala an dzikrika wa dzikrihil ghafilun. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa fahma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma harisna min dhulumatil wahmi wa akrimna min nuril fahmi waftah lana abwaaba fadlika wa rahmatika wa khazaini ilmika bi rahmatika ya arhamar rahimin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Khususnya kita pada malam ini berkumpul bersama di dalam perkumpulan, yaitu perkumpulan yang karena Allah subhanahu wa ta'ala kita berzikir menyebut nama Allah, kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita mengkaji ilmu agama. Semoga amalan kita diterima oleh Allah, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah bibarakati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang diriwayatkan bahwa ada malaikat yang mengadu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah, di antara mereka orang yang hadir majelis niatnya bukan untuk hadir majelis, niatnya bukan untuk berzikir, niatnya bukan untuk ibadah, niatnya bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dijawab oleh Allah subhanahu wa ta'ala, humul julasa la yashqa bihim jalisuhum, bahwa mereka orang siapapun yang duduk di dalam perkumpulan orang-orang soleh, perkumpulan zikir, maka tidak akan merugi, tidak akan menyesal. Jadi yang datangnya pun bukan karena Allah, tetap mendapatkan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala, apalagi yang datang karena Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga perkumpulan kita ini diridhoi oleh Allah, amin ya rabbal alamin. Kita melanjutkan kajian kita. Sebelumnya kita mengkaji tentang masalah penjelasan daripada hadis Jibril, yaitu telah kita kaji tentang makna daripada rukun Islam yang pertama, yaitu syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Apa makna ketika kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, dan apa makna ketika kita mengucapkan wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sedangkan dijelaskan dalam musannif hafizahullah mata'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain, i'lam anna syahadataini tadammanata jami'al aqaid allati yalzamul mukallafa ma'rifatuha fi haqqillahi ta'ala wa rusulihi wa hiya khamsuna aqidatan. Ketahuilah bahwa di dalam dua kalimat syahadat terkandung semua akidah-akidah, keyakinan-keyakinan yang diharuskan setiap mukallaf, orang yang baligh dan berakal, untuk mengetahui akidah-akidah tersebut, yaitu di dalam haknya Allah subhanahu wa ta'ala dan di dalam haknya para utusan Allah subhanahu wa ta'ala, yang jumlahnya adalah khamsuna akidah, 50 akidah. Agar menjadi orang yang sah imannya, benar imannya, diterima oleh Allah imannya, itu harus mengetahui dan meyakini 50 akidah ini. Ihda wa arba'una fi haqqihi ta'ala, yang 41 di dalam sifat-sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ishruna minha wajibatun la yutasawwaru fil aqli adamuha,
yang 20 jadi 41 akidah yang kita harus yakini, yang harus kita ketahui, yaitu tentang sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang 20 adalah sifat yang wajib. 20 adalah sifat yang wajib, yaitu yang tidak tergambar di dalam akal, tidak adanya. Jadi makna wajib di dalam ilmu tauhid maknanya pasti ada. Lain halnya makna wajib dalam ilmu fikih maknanya yang harus dijalankan. Jika dijalankan mendapatkan pahala, jika ditinggalkan mendapatkan dosa. Lawannya wajib dalam ilmu fikih adalah haram. Sedangkan dalam ilmu tauhid, wajib itu maknanya sesuatu yang pasti ada. 20 sifat Allah yang wajib yang pasti ada pada zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ishruna mustahilah, lawannya daripada wajib adalah mustahil. Ada 20 sifat yang mustahil pada zatnya Allah yang tidak mungkin ada. La yutasawwaru fil aqli wujuduha wa wahidatun jaizatun yutasawwaru wujuduha wa adamuha. Dan yang satu sifat yang jaiz. Jaiz itu adalah sifat yang bisa ada, bisa tidak ada pada Allah, yaitu ada satu. Sedangkan para ulama menjelaskan wasifatul wajibatu tanqasimu ila arba'ati aqsam. Sifat yang wajib itu terbagi menjadi 4 macam, 4 bagian. Yang pertama adalah sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah itu adalah sifat yang menunjukkan zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu satu, wujud. Ya, sifatnya Allah yang pertama adalah wujud, bahwa Allah itu maha ada. Itu adalah sifat nafsiyah yang menunjukkan adanya zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah sifat salabiyah. Sifat salabiyah yaitu sifat yang meniadakan kekurangan pada zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu ada 5 sifat salabiyah. Sifatnya Allah salabiyah yang meniadakan kekurangan pada zatnya Allah. Allah maha suci. Yang pertama adalah al-qidamu, bahwa Allah al-qidam atau qadim maknanya dahulu. Makna sifatnya Allah dahulu artinya tidak ada awalnya. Kalau dahulu pada makhluk artinya waktu yang sudah lama lewat, itu artinya qadim, dahulu. Tapi Allah maha dahulu maknanya Allah tidak ada awalnya. Yang kedua adalah al-baqa'u, Allah maha kekal, maknanya tidak ada akhirnya. Ya, adapun makhluk nanti di hari akhirat akan manusia dan jin dan malaikat akan dikekalkan oleh Allah. Sifatnya bukan kekal tapi dikekalkan oleh Allah. Ya, diriwayatkan bahwa ketika ahli surga masuk ke dalam surga, ahli neraka masuk ke dalam neraka. Semoga Allah jadikan kita ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Itu Allah perintahkan kematian didatangkan, diletakkan antara surga dengan neraka, yaitu rupanya seperti rupa kambing. Jadi kematian itu rupanya ada rupanya seperti rupa kambing, diletakkan antara surga dan neraka, sehingga ahli surga, ahli neraka semuanya bisa melihat itu adalah kematian. Ahli surga berharap tidak mati, karena apa? Merasakan nikmatnya surga, berharap agar selamanya kekal di dalam surga. Ya. Adapun ahli neraka inginnya mati. Ya, lau tusawwa bihimul ardu. Ahli neraka ingin diratakan dengan tanah. Ya, ingin mati karena apa? Merasakan siksa neraka. Lalu Allah perintahkan malaikat untuk menyembelih kambing tersebut. Maknanya kematian diperintahkan untuk disembelih, dimatikan. Ya, akhirnya disembelih, dimatikan. Itu kematian, maknanya tidak ada kematian lagi.
Sehingga ahli surga ketika melihat kematian telah disembelih, ya nggak ada lagi kematian, bertambah senangnya, bertambah gembiranya. Karena apa? Akan kekal selama-lamanya di dalam surga. Ahli neraka ketika melihat nggak ada kematian lagi, bertambah menyesalnya, bertambah sedihnya. Ya karena apa? Selama-lamanya kekal di dalam api neraka abadi. Naudzubillah min dzalik. Ya, jadi makhluk nanti di hari akhirat sifatnya tidak kekal tapi dikekalkan oleh Allah. Adapun Allah sifatnya al-baqa'u, maha kekal. Lalu yang ketiga, mukhalafatuhu lil hawadis, sifatnya Allah adalah lain dengan hawadis. Hadis itu artinya baru, sifatnya makhluk itu baru. Hadis yang tadinya tidak ada lalu diciptakan oleh Allah, itu namanya hadis. Ya, sifatnya Allah lain dengan sifatnya makhluk. Jangan pernah kita menyamakan sifatnya Allah dengan sifatnya makhluk. Ya, adapun persamaan hanya pada nama saja. Allah maha melihat, kita juga melihatnya. Lain melihatnya Allah dengan melihatnya kita. Melihatnya Allah nggak perlu mata, nggak perlu bola mata, nggak perlu cahaya. Bagaimana melihatnya Allah? Wallahu a'lam. Itu namanya zatnya Allah. Yang harus kita ketahui adalah sifatnya Allah, bukan zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi yang namanya ma'rifah itu ma'rifatu sifatihi, mengenal daripada sifat-sifatnya Allah. Allah maha berbicara, saya juga berbicara, ya. Lain berbicaranya Allah dengan berbicaranya kita. Berbicaranya Allah nggak perlu suara, nggak perlu huruf, nggak perlu mulut. Bagaimana berbicaranya Allah? Wallahu a'lam. Itu adalah zatnya Allah. Sifatnya Allah nggak bergerak, nggak diam. Karena bergerak dan diam itu sifatnya makhluk. Bagaimana Allah gerak tidak, diam tidak? Lalu bagaimana? Wallahu a'lam. Makanya nggak bisa kita capai dengan akal kita. Ya, jadi sifatnya Allah mukhalafatuhu lil hawadis, lain dengan makhluk. Lalu yang keempat adalah qiyamuhu binafsihi, bahwa sifatnya Allah maha berdiri sendiri. Maknanya Allah tidak membutuhkan yang lain. Allah tidak membutuhkan apapun. Allah tidak membutuhkan tempat. Allah tidak membutuhkan ruang. Allah tidak membutuhkan arah. Allah tidak butuh langit dan lain sebagainya, karena semuanya ini adalah ciptaan Allah yang tadinya tidak ada. Innallaha fa innallaha ghaniyun 'anil alamin. Dalam Al-Quran Allah tidak membutuhkan al-alamin. Alam itu masih wallah, apapun selain Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau ada orang mengatakan Allah di langit, berarti Allah membutuhkan langit, ya. Sedangkan langit itu adalah ciptaan Allah, tadinya tidak ada. Nah, pertanyaan kita, sebelum Allah menciptakan langit, Allah di mana? Masa pindahan ke langit, ya? Nah, jadi Allah tidak membutuhkan langit. Atas, Allah di atas. Atas itu adalah ciptaan Allah. Atas itu tadinya nggak ada. Bawah, depan, belakang, kanan, kiri, arah itu tadinya tidak ada. Allah tidak membutuhkan arah, tempat, ruang, karena semuanya adalah ciptaan Allah, ya. Adapun kita berdoa ke atas, itu adalah kiblatnya doa ke atas, untuk menunjukkan kedudukan Allah, bukan Allahnya di atas. Kedudukan Allah di atas sifatnya, seperti kita kiblatnya sholat adalah Ka'bah, ya. Dimanapun kita berada, fawallu wujuhakum ala syatril masjidil haram, ya. Maka arahkan, ya, sholatmu ke arah Masjidil Haram, ya. Semua, ya, apakah Allah berada di Ka'bah? Tidak, ya, tapi Ka'bah itu adalah kiblatnya sholat, ya. Jadi qiyamuhu binafsihi, Allah tidak membutuhkan apapun, ya. Allah maha berdiri sendiri. Justru apapun yang membutuhkan kepada Allah subhanahu
wa ta'ala. Lalu yang kelima adalah wahdaniyah. Sifatnya Allah yang salabiyah adalah wahdaniyah, Allah Maha Esa. Allah Maha Esa pada tiga hal. Yang pertama adalah pada zatnya, maknanya tidak ada zat yang sama dengan zatnya Allah. Yang kedua adalah Maha Esa pada sifatnya, maknanya tidak ada sifat yang sama dengan sifatnya Allah. Yang ketiga adalah pada perbuatannya, tidak ada perbuatan yang sebenarnya kecuali perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab perbuatan kita ini ciptaan Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah berfirman, Allah yang menciptakan kalian dan Allah yang menciptakan apa yang kamu lakukan. Yang kita lakukan adalah ciptaan Allah. Ya, ini sifat salabiyah ada 5. Lalu yang berikutnya sifat ma'ani. Sifat ma'ani adalah sifat yang menunjukkan kesempurnaan zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu makna daripada sifat-sifat ini. Makna di sini artinya hakikat daripada sifat-sifat ini ada pada zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 7, sab'atun wahiyya al-qudratu, bahwa Allah Maha Kuasa. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Yang kedua adalah iradah, ya, Allah Maha berkehendak. Ya, innallaha yaf'alu ma yasha, ya, Allah melakukan apapun yang Allah kehendaki. Masyaallahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Apapun yang Allah kehendaki itu akan terjadi, apapun yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Yang ketiga adalah al-ilmu, Allah Maha mengetahui. Ya, innallaha bikulli syai'in alim, Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Yang keempat adalah al-haya, Allah Maha hidup. Allah Maha hidup. Wa tawakkal, fatawakkal alal hayyil ladzi la yamut. Allah berfirman, ya, bertawakallah kepada yang Maha hidup, yang tidak mati. Maknanya jangan bertawakal kepada selain Allah, karena selain Allah akan mati. Ya, bertawakal kepada Allah yang tidak mati, yang Maha hidup. Ya, Allah al-haya. Lalu yang kelima as-sam'u, yaitu Allah Maha mendengar. Wal basaru, yang keenam adalah Allah Maha melihat. Wal kalamu, dan yang ketujuh adalah al-kalamu, Allah Maha berbicara. Allah Maha berbicara, ya, sebagaimana Allah wahyukan kepada para rasul, ya, para nabi dan para rasul. Ya, ini 7. Wasifatul ma'nawiyah. Lalu yang keempat adalah sifat ma'nawiyah. Sifat ma'nawiyah itu adalah hasil daripada sifat ma'ani. Ya, istilahnya akibat daripada sifat ma'ani. Ya, misalnya ilmu itu adalah sifat ma'ani. Orang yang memiliki ilmu itu namanya orang yang berilmu, itu sifat ma'nawiyahnya. Ya, kekuatan itu adalah sifat ma'ani. Orang yang memiliki kekuatan itu namanya sifat ma'nawiyah, orang sifatnya kuat. Ya, jadi ma'nawiyah itu adalah yaitu buah, ya, hasil daripada sifat ma'ani. Jadi oleh para ulama dijelaskan lebih rinci. Ada 7 juga. Kaunuhu ta'ala qadiran, karena sifat ma'aninya Allah Maha Kuasa, maka ma'nawiyahnya, keadaannya Allah itu selalu berkuasa. Ya, karena sebagian aliran yang sesat mengatakan Allah Maha Kuasa tapi nggak selalu Maha Kuasa. Ya. Nah, ini dijelaskan lebih detail, ya. Wa kaunuhu muridan, yang kedua Allah keadaannya itu selalu berkehendak. Ya, apapun yang Allah kehendaki itu yang akan terjadi. Nggak ada sesuatu yang terjadi tanpa kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemaksiatan, kejahatan, pembunuhan dan lain sebagainya, semuanya kehendak Allah. Kalau bukan dengan kehendak Allah berarti Allah lemah. Bisa sesuatu terjadi tanpa kehendak Allah berarti itu lemah. Ya. Allah Maha Kuasa, Allah Maha berkehendak, diizinkan, dikehendaki oleh Allah, tapi Allah nggak ridho karena melanggar daripada perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kaunuhu aliman, keadaannya Allah selalu alim, ya.
maha mengetahui. Wa kaunuhu hayyan, keadaannya Allah itu maha hidup. Wa kaunuhu sami'an, keadaannya Allah itu maha mendengar. Wa kaunuhu basiran, keadaannya itu selalu melihat. Wa kaunuhu mutakalliman, dan keadaannya Allah itu selalu berbicara. Bikalamin qadimin azaliyin la yushbihu kalamal khalqi, kalamnya Allah itu kalamnya qadim, bukan makhluk. Al-Quran itu bukan makhluk ya, yang sebenarnya tidak menyamai kalamnya makhluk ya, berbicaranya makhluk. Falaysa biharfin wala sautin ya, bahwa berbicaranya Allah itu tanpa huruf, tanpa suara. Bagaimana? Wallahu a'lam. Adapun Al-Quran yang kita baca, yang kita tulis, yang ada suara hurufnya, itu sifatnya, bentuknya lain dengan firman Allah yang sebenarnya ya, bentuknya lain dengan firman Allah yang sebenarnya, tapi maknanya sama ya, maknanya sama ya. Mengapa? Seperti contohnya misalnya kita di lampu lalu lintas, lampu warnanya merah, lampu warnanya merah, maknanya apa lampu warna merah? Berhenti, semua orang tahu maknanya berhenti ya. Lalu ketika kita ada orang yang berbicara kepada kita, berhenti ya, ada hurufnya, ada suaranya ya kan, berhenti ya, maknanya apa berhenti? Ya berhenti ya, maknanya sama seperti lampu merah, tapi bentuknya beda ya kan. Yang ini ada huruf, ada suara, yang ini nggak ada suara, nggak ada huruf, warna saja warna merah, bentuknya beda tapi maknanya sama. Nah, Al-Quran yang kita baca yang ada hurufnya, suaranya nggak sama dengan firman Allah yang sebenarnya. Berbicaranya Allah tanpa huruf, tanpa suara, tanpa mulut. Bagaimana bentuk yang sebenarnya? Wallahu a'lam, tapi maknanya sama. Makanya nggak boleh ya mengatakan Al-Quran itu makhluk, karena pada dasarnya Al-Quran itu bukan makhluk. Sama seperti sifat Allah yang lain, yaitu qadim, tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya. Kama annahu ta'ala yasma'u biduni udhun wa yara bidun hadaqah, laisa kamitslihi syai'un wa huwa sami'ul basir ya. Lalu sifat yang mustahilah, tadi sifat 20 yang wajib, sifat yang mustahil bagi Allah lawan daripada sifat yang wajib. Ada 20 juga, jadi 20 sifat yang wajib, 20 sifat yang mustahil. Ada 40, yang tersisa 1. Wal jaizah fi haqqihi ta'ala, sifat yang jaiz pada Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu apa? Fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu bihasabi iradatihi wa masyiatihi, melakukan semua yang sifatnya mungkin atau meninggalkannya ya, sesuai dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala ya. Misalnya apa? Yahdi man yasha wa yudhillu man yasha, Allah memberi hidayah kepada siapapun, Allah menyesatkan siapapun. Itu sifatnya Allah yang jaiz, bisa ada, bisa tidak ada. Bisa saja Allah memberi, yu'ti man yasha, memberi kepada siapapun yang Allah kehendaki. Wa yamna'u man yasha, atau Allah mencegah kepada siapapun yang Allah kehendaki. Allah kasih atau tidak kasih, itu sifat yang jaiz, bisa ada, bisa tidak ada ya. Menciptakan makhluk atau tidak, terserah Allah, itu adalah sifat jaiz ya. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun ya. Allah berfirman di dalam Al-Quran, la yus'alu amma yaf'alu, gak berhak Allah ditanya apa yang Allah lakukan. Gak berhak kita bertanya-tanya kepada Allah ya. La yus'alu, Allah gak berhak ditanya apa yang Allah lakukan. Wa hum yus'alun, mereka yang akan ditanya oleh Allah, kita yang akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan berani-berani kita bertanya-tanya kepada Allah, mengapa ini, mengapa itu sama seperti bertanya kepada Allah. Kita yang akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi totalnya seluruhnya adalah ada 40 sifat, 41 sifat yang ada pada zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu yang tersisa 9 sifat
yaitu yang ada pada para utusan-utusannya Allah, para nabi dan para rasul. 4 sifat yang wajib, 4 sifat yang mustahil, 1 sifat yang jaiz. Insya Allah kita kaji pada lain kesempatan. Semoga Allah memberi keberkahan kepada kita, Allah memberi hidayah kepada kita. Allahumma ighfir lana wa li ahbabina wa lil muslimina kulla dhanbin wastur lana kulla aibin wakshif anna kulla karbin wasrif warfa anna kulla bala wa afina min kulli mihnatin wa fitnatin wa shiddatin fid darain waqdi lana kulla hajatin fihima wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.